Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Dayatri Rizky dari kelas TIA 2020 dengan NIM 2005120445. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang routing statik. Untuk pertama-tama, apa pengertian dari routing statik itu sendiri? Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Pengguna routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap routernya. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Selanjutnya, masuk ke dalam keuntungan menggunakan routing statik. Yang pertama, ada meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik kebal di segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Masuk ke kerugian menggunakan routing statik. Penggunaan routing statik memiliki kerugian, yaitu yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Selanjutnya adalah simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Bagaimana routing statik itu dilakukan? Pada simulasi kali ini kita akan menggunakan 4 buah komputer, dua buah switch. Kita gunakan PD switch dan dua buah router yang kita gunakan PD router. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel yang otomatis ini. Dua buah komputer masing-masing pada satu switch. Lalu dari switch ke router. Selanjutnya dari router ke router. Selanjutnya kita akan men-setting fast Ethernet dari router yang pertama. Yang pertama kita gunakan IP 168.168.168. Seperti ini subnet masknya, dan masuk ke serial. Kedua sama 168.168.254. Ini sama
Selanjutnya kita masuk ke setting untuk masing-masing komputer. Untuk masing-masing komputer kita gunakan IP address 192.168.1.1 seperti ini, dan IP 192.168. Sisi kedua sama, kita berbeda 192.168.1.1.2. Untuk sisi ketiga mungkin yang tadi typo ya. Setelah selesai mengisi semuanya, kita belum bisa mengirim paket dari PC1 misal ke PC3, masih failed. Kita harus mencantumkan pada sini, ini adalah nomor dari yang kedua. Jadi sebaliknya yang kedua diisi dengan nomor yang pertama, dengan IP yang pertama 92.168.2.0 ya, karena networknya subnet masnya 255.255.255.0, subnet 12.12.12.2. kita masukkan 192.168.1.0. Ini kita coba, kita masukkan dari PC1 ke PC3. Masih fail ya, wajar. Yang kedua pasti berhasil. Nah, sukses. Sini sukses. Selanjutnya kita gunakan simulasi on or non. Edit filter kita gunakan yang ICMP saja. Coba kirim data dari PC1 ke PC3. Kita jalankan dari PC1 dikirim ke PC switch yang pertama. Dari switch yang pertama dilanjutkan ke router yang pertama. Dari router pertama dikirim ke router yang kedua. Dari router kedua dilanjutkan ke switch, dan dari switch dikirim ke PC3. PC3 menerima dan dikirim balik melalui switch. Dari switch dilanjutkan ke router yang kedua. Router kedua mengirim ke router pertama. Router pertama melanjutkan ke switch, dan paket berhasil dikirim. Sukses.
Kita kembali ke real time, masuk ke command prompt, kita ketik tracer, kita ketik IP PC3. Nah, seperti ini tadi perjalanan pengiriman paket yang telah dilalui. Demikian penjelasan secara singkat mengenai routing statik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.